Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita marzum lagi, kita ngecek lagi harga moge bekas berkualitas. Dan gue lagi di Ecclesia Auto Garage. Kira-kira setelah lebaran kayak gini, lagi ada moge apa aja sih? Kalau kalian penasaran, jangan lupa jangan di skip videonya dan tonton terus video ini sampai habis. Oh iya, sebelumnya kalau kalian punya dealer motor atau mobil bekas yang mau kita kunjungin, jangan lupa DM kita ke Instagram di @pricebook.motor dan @pricebook.mobil. Nanti kita akan datang ke dealer kalian. Sekarang kita langsung masuk ke dalam untuk kita lihat mogenya ada apa aja. Let's go! Nah teman-teman, sekarang gue di Ecclesia Auto Garage dan bareng sama Mas Jojo nih. Mas Jojo, sehat ya? Sehat bro. Mas Jojo, sekarang nih momennya udah habis lebaran tapi orang-orang kayaknya masih pada megang THR nih Mas Jojo. Nah pastilah masih pada nyimpen duit. Masih nyimpen duit, jadi kayaknya momen yang tepat buat ganti moge kali ya. Bener. Tapi sekarang Ecclesia ini lagi pada banyak moge-moge apa nih Mas Jojo? Kebetulan lagi banyak adventure nih, yang hobi-hobi touring gitu. Adventure ya? Kalau bulan-bulan kemarin kan lagi banyak Eropa, sekarang lagi banyak masuk Jepang nih. Oke, banyak Jepang dan juga banyak motor touring nih ya. Ada adventure, ada juga yang gaya-gaya cruiser gini ya. Iya. Nah, tapi kalau di sini kalau penonton pada belum tahu, Mas Jo, pembayaran tuh bisa via apa aja sih? Pembayaran kita sekarang ada leasing, yang baru kredit kalau misalkan mau kredit pakai leasing, terus pakai beli-beli. Oh, beli bisa ya, kartu kredit ya? 0%. 0%. Tapi cash pastinya bisa dong ya? Bisa banget. Bisa. Dan paling enak kayaknya kalau beli motor hobi sih pakai cash ya? Pakai cash. Jadi nggak ada tanggungan lagi nih, tinggal Bener. touring aja. Dan lagi momen masih suasana lebaran gini lagi ada promo apa nih? Promo paling kita promo diskon ya. Promo diskon Sampai ya? dengan 3 juta. Sampai dengan 3 juta tuh? Ya. Ih cakep. Tapi kalau untuk update promonya atau update harga-harganya bisa di Instagram kali ya Mas ya? Boleh di Instagram. Instagram apa tuh? Di ea.garage. ea.garage. Nanti kalian lihat dulu stok-stoknya ada apa aja, tapi kalau kalian penasaran, sekarang nih gue akan ngeliput nih motornya ada apa aja. Ya. Dan Mas Jo, kalau pada penonton lupa mungkin ya, lokasinya di mana nih Ecclesia Auto Garage? Lokasinya ini di Pasar Mobil Kemayoran, pintu 3, Blok R8 F9. Oke, Pasar Mobil Kemayoran nih. Jadi kalau kalian tahu IIMS atau PRJ ya, PRJ, kalau nggak dulu jauh dari PRJ. situ tuh. Siap. Mas Jo, sekarang thank you buat informasinya. Sekarang gue mohon izin untuk Monggo. lihat-lihat stoknya. Silakan. Nah teman-teman, motor pertama yang kita lihat di Ecclesia Auto Garage ini, di sebelah kanan gue sekarang udah ada motor adventure dari Suzuki. Mungkin kalian agak jarang lihatnya di jalanan karena memang motor ini agak langka ya bisa dibilang ya. Ini adalah Suzuki V-Strom 650. Motor ini adalah motor tahun 2015 dan pajaknya dari Jakarta nih, Jakarta Selatan tepatnya. Pajak tahunannya cukup terjangkau, di kisaran 2,5 jutaan aja. Motor ini kalau kalian beli dapat semua full set, top box, side boxnya ada dari Givi, dan juga di sini perintilannya udah pada siap banget dipakai touring nih. Dari mulai fog lamp dan ada phone holder juga nih. Jadi udah lengkap banget. Dan selain itu, motor ini ternyata udah diganti knalpotnya nih, pakai knalpot Yoshimura dan full system nih. Dipasangkan langsung ke mesin konfigurasi V-nya. Dan untuk Suzuki V-Strom 650 tahun 2015 ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 199 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Nah sebelum kita lanjut ke motor kedua, di sebelah kanannya udah ada 2 Ducati tuh. Kita dengerin dulu nih suara knalpotnya dan mesin V-nya. Ini dia nih, duo Ducati, sama-sama di rentang 800 cc. Di sebelah kiri gue ada Ducati Scrambler 800 yang icon. Sebelah kanan gue sih ada Ducati SBK, tapi nanti kita bahas. Ini dulu nih, yang warna kuning. Ini adalah jagoan Ducati untuk kelasan motor naked, yang gayanya roadster banget. Enak buat dipakai harian juga, mesinnya nggak terlalu panas, mesinnya 800 cc yang tadi gue bilang, konfigurasi L-Twin. Dan mesinnya ini diganti knalpotnya pakai knalpot HP Corse, jadi suaranya makin ngeblar lah. Terus juga di sini ubahannya nggak terlalu banyak sebenarnya, minor-minor aja tipis-tipis. Paling di sini handle-nya pakai RCS Corsa Corta, dan selebihnya sih masih bisa banget kalian explore. Motor ini untuk motor tahun 2017, NIK 2018,
ternyata pajak tahunannya cukup terjangkau, yaitu di kisaran 4 jutaan aja. Dan sebagai motor yang udah running dari tahun 2018, ternyata kilometernya baru di angka 8.500-an ya. Jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu gondrong juga, jalan dipakai touring lah sama pemilik sebelumnya. Dan harganya nih untuk Ducati Scrambler 800 yang Icon dijual di harga 295 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Hanya di Ecclesia Auto Garage ini. Kita geser ke sebelahnya yang tadi gue bilang ada Ducati 848 Evo atau SBK disebutnya. Ini motor sih lumayan legend nih di kelasan Ducati. Dari namanya kita tahu ada rentang mesin 848 cc dan konfigurasinya pun L-Twin. Nah, ubahannya nggak gitu banyak juga, paling ada part karbon di sini. Terus juga untuk knalpotnya sih diganti pakai thermic noni yang udah full system. Untuk pajaknya, motor ini adalah motor tahun 2012, jadi pajaknya lebih murah dibanding Scrambler pastinya. Pajaknya ada di kisaran 3,6 jutaan aja per tahunnya. Dan kilometernya untuk motor yang udah hampir 9 tahun ini ya, kilometernya ada di angka 18 ribuan aja nih. Dan motor ini dijual dengan harga yang sangat-sangat menarik nih sama Ecclesia Auto Garage. Untuk Ducati 848 Evo tahun 2012 dijual hanya 209 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Harga segitu sih menurut gue good deal banget nih. Ini dia nih duo jagoannya Kawasaki untuk kelas nakednya. High entry-nya nih. Di sebelah kanan gue sih ada Kawasaki Z900. Di sebelah kiri gue ada Kawasaki Z1000 atau Sugome. Kita bahas dulu dari yang Sugome kali ya. Motor ini sih dari penampakannya memang banyak banget ubahannya nih. Udah bener-bener nggak standar lagi. Yang paling kelihatan sih pastinya knalpot dia pakai GP1R dari Austin Racing. Kiri kanan silencernya dan ini ori, jadi pasti mahal banget ya. Untuk shock belakangnya diganti pakai Öhlins, terus juga di sini kalipernya untuk pengereman dia pakai Brembo. Dan untuk handle-handlenya, yang pasti handle rem pakai RCS Corsa Corta, handle kopling pakai Ako 1, dan ada juga steering dampernya nih. Jadi motor ini sih udah siap banget buat dipakai nongkrong atau buat dipakai mungkin track day-an kali ya. Motor ini sih platnya atau pajaknya dari Kalimantan dan pajak per tahunnya ada di kisaran 4,5 jutaan aja. Kalau kalian mutasi nanti ke Jakarta, pasti ada penyesuaian harga pajaknya. Dan untuk motor tahun 2014 yang berarti udah 7 tahun perjalanannya, motor ini kilometernya unik nih, baru di angka 16 ribuan aja. Dan motor ini dijual sama Ecclesia Auto Garage untuk Sugome tahun 2014 ini dengan harga 335 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Menurut gue sih good deal banget karena kalian dapetin semua part-part yang udah menempel di motor ini. Nah, di sebelah kanannya ada Kawasaki Z900. Ini bukan yang latest generation, ini generasi yang satu sebelum terakhir. Ini adalah Z900 yang tahun 2017. Instrumen klasternya sih bentuknya masih lumayan jadul kelihatannya, kalau yang baru sih udah digital gitu ya. Dan motor ini nggak banyak ubahannya, paling perintilan-perintilan aja. Di depan situ ada frame slider dan juga di sini knalpotnya diganti pakai Aero yang full system. Dan untuk Z900 yang tahun 2017 ini ternyata kilometernya baru di angka 7 ribuan nih. Jadi bukan motor yang terlalu capek. Dan untuk pajak per tahunnya ada di kisaran 3,5 jutaan aja untuk Kawasaki Z900 tahun 2017 yang asalnya dari Jakarta Timur ini nih. Dan untuk harganya, Kawasaki Z900 ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 249 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Lagi-lagi menurut gue ini good deal banget. Yuk sebelum kita lanjut ke motor lain, kita dengerin dulu kali ya suara merdu dari Sugome ini. Gimana sih suara knalpotnya? Kita balik lagi ke kelas Moge yang bisa dibilang medium entry nih, karena size-nya nggak terlalu gede ya. Di sebelah kiri gue ada Ducati Monster 795. Ini adalah motor yang tahun 2013, masih kinyis-kinyis banget tapi tampilannya catnya masih cakep kelihatannya, merahnya masih nyala. Dan motor ini pun ubahannya nggak terlalu banyak nih, paling stangnya diganti pakai stang Rizoma. Dan juga di sini knalpotnya udah pakai thermic noni yang full system. Lagi-lagi untuk urusan knalpot thermic noni ini bisa dibilang nggak murah nih. Dan untuk motor Ducati Monster tahun 2013 ini ternyata kilometernya baru di angka 11.600-an nih. Berarti bukan motor yang terlalu capek, padahal motor ini enak nih buat dipakai harian. Dan untuk Ducati Monster yang tahun 2013 juga pajaknya terbilang cukup murah untuk kelas motor Ducati. Pajaknya ada di kisaran 2,5 jutaan aja. Untuk harganya nih, Dukmon 795 ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga yang nggak nyampe 180,
tepatnya 179 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Sementara di sebelah kanannya ada jagoannya Kawasaki untuk kelasan Moge low entry. Banyak jadi pilihan anak-anak yang pengen naik kelas ke kelas Moge. Tapi ini adalah versi fairingnya nih, atau Kawasaki Ninja 650 atau Kawasaki ER6F. Kalau kita tahu ER6N itu adalah model yang naked, F itu adalah model yang fairingnya. Warnanya biru, ini pun juga masih kinyis-kinyis banget, masih cakep banget tampilannya untuk motor yang kelasan tahun 2014 nih. Motor ini baru running di kisaran 13.500-an kilometer. Masih full standaran, paling knalpotnya diganti pakai Rock Fan, dan untuk motor kayak gini sih terkenal banget pajaknya yang cukup terjangkau. Pajaknya di kisaran 1,4 jutaan aja per tahunnya. Jadi ya nggak terlalu beda jauh sama motor-motor 2,5. Padahal cc-nya 650 cc, 2 silinder. Dan motor ini dijual lagi dalam keadaan flash sale atau lagi promo nih. Untuk Kawasaki Ninja 650 tahun 2014 ini dijual dengan harga 69 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Nggak nyampe 70 jutaan udah dapet bawa pulang Moge 650 cc. Next, abis dari deretan yang ini nih, kita geser ke belakang untuk kita lihat motor-motor lainnya. Nah, dari deretan ini banyak banget motor-motor yang tadi Mas Jojo bilang bisa dipakai buat touring karena ini motor cruiser nih. Ada 3 di sebelah kiri gua. Yang pertama kita bahas nih ada Kawasaki Vulcan S yang versi tahun 2015 nih. Ada clear warna hijaunya di antara warna hitam dan abu-abu. Manis banget, warnanya khas Kawasaki ya. Motornya adalah motor tahun 2015. Ubahannya nggak gitu banyak. Paling di depan ada fog lamp tambahan gitu. Knalpotnya masih standar dan ini adalah motor yang kilometernya baru di angka 15 ribuan aja nih. Untuk motor yang udah hampir 6 tahun berarti ya. Motor ini bisa dibilang bukan motor yang terlalu capek nih. Jarang dipakai touring lah. Pajak per tahunnya pun cukup terjangkau karena untuk Kawasaki Vulcan ini ada di angka 2 jutaan aja. Dan untuk harganya untuk Kawasaki Vulcan S tahun 2015 yang ada clear warna hijaunya ini dijual di harga 133 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Next nih untuk Kawasaki Vulcan yang lebih muda tahunnya. Yang sekarang gue dudukin ini adalah Kawasaki Vulcan S tahun 2016 nih. Speknya sih sama pastinya sama Vulcan yang tadi kita bahas. Tapi di sini lebih banyak modifannya dan lebih siap untuk touring kalau menurut gue. Di belakang dia pakai sidebox dari Shat. Kiri kanan gini dan juga ada lengkap ada backrest-nya. Jadi kalau kalian boncengan, pemboncengnya nggak perlu khawatir pegal punggungnya. Dan juga di sini ada crash bar-nya pastinya, dipasangkan juga fog lamp dari GR dan ada windshield-nya nih harusnya. Tapi nanti kalau kalian beli sih akan dipasangin. Ini sekarang lagi dalam keadaan terbuka. Terus juga knalpotnya udah di custom, keluarannya jadi ada 2 kiri kanan gitu, jadi manis banget tampilannya. Kurang lebih speknya sih mirip-mirip sebenarnya. Kilometernya pun hampir sama untuk Kawasaki Vulcan S tahun 2016 ini ada di angka 15.900-an aja. Dan pajak tahunannya pastinya di angka 2 jutaan untuk wilayah DKI Jakarta. Dan harganya nih untuk Kawasaki Vulcan S tahun 2016 ini dijual di harga 147 juta rupiah. Dan masih bisa nego pastinya. Selisihnya sih beda sekitar 10-13 jutaan sama yang tadi kita bahas tahun 2015. Kalian pilih yang mana nih? Kalau menurut gue sih rasanya lebih worth it beli yang ini nih. Tahunnya lebih muda, lebih banyak perintilan yang kepasangnya. Next, di sebelah kanan gue, kalau kalian nggak pengen motor cruiser dari Kawasaki, jagoannya Honda sih ada Honda Rebel atau CMX 500. Pastinya dari namanya kita tahu kalau dia pakai mesin yang 500 cc, lebih kecil dibanding Vulcan pastinya, dan harganya pun pastinya lebih murah dibanding Vulcan. Motor ini adalah motor yang tahun 2017, ubahannya pun cukup banyak. Di depan headlampnya pakai Daymaker, ada windshield juga yang dipasangin di sini, ada fog lamp dari GR, terus juga knalpotnya udah pakai knalpot dari R9. Bahkan di belakang pun ada box dari Givi nih. Jadi motor ini siap banget dipakai touring. Nah, Honda Rebel ini pastinya pajaknya lebih murah dibanding Vulcan. Pajaknya di kisaran 1,4 jutaan aja. Dan kilometernya untuk motor tahun 2017 ternyata ada di angka 12 ribuan kilometer. Untuk harganya nih, Honda Rebel tahun 2017 ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 135 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Yuk lanjut, abis kita bahas yang Moge-nya, kita turun ke kelas yang lebih rendah dikit, kelasan 250 sampai 300 cc. Lagi ada stoknya di Ecclesia Auto Garage. Nah, ternyata di antara Moge-Moge ini yang sangar-sangar, ada yang paling imut di sini warna kuning, ada Vespa GTS 300 nih. Motor ini adalah motor yang tahun 2018 dan udah lengkap banget aksesorisnya dipasangkan di sini. Dari depan ada front rack, ada windshield, lampunya juga pakai lampu Daymaker. Terus juga di sini belakang ada back rack, ada top boxnya juga, ada juga crash bar-nya di sini. Ih, manis banget ya warna kuning gini nih. Kalau kalian lagi pengen nyari Vespa 300 cc, bisa mampir dulu ke Ecclesia Auto Garage nih. Nah, untuk Vespa ini ternyata
Untuk Vespa yang tahun 2018 ternyata kilometernya baru di angka 9.500 km. Berarti bukan Vespa yang terlalu capek nih. Dan untuk pajaknya per tahunnya cukup membayar 1,2 jutaan aja nih untuk kelasan Vespa GTS 300 cc ini. Dan untuk harganya untuk Vespa GTS 300 tahun 2018 ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 99 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Next, kelasan motor 250 cc ada 3 motor nih di sini. Ada 1 silinder, 2 silinder sampai 4 silinder. Kita bahas dulu yang 1 silindernya nih. Ini adalah Kawasaki Ninja RR Mono atau 250 SL. Ini adalah motor tahun 2015. Motor ini sih masih cakep banget, masih mulus banget tampilannya. Knalpotnya diganti pakai R9 dan sisanya sih masih belum banyak ubahan di motor ini nih. Motor ini untuk motor tahun 2015, kilometernya antik banget, baru di angka 6 ribuan aja nih. Jadi rasanya motor bekas rasa baru ya. Dan untuk pajaknya pastinya murah, karena harga jualnya pun dulu pas on road murah. Harga pajaknya sih di kisaran 700 ribuan aja. Dan untuk harganya nih, Kawasaki Ninja RR Mono ini atau 250 SL dijual di harga 26 juta rupiah. Jarang-jarang nih main kayak Ecclesia Auto Garage ada motor yang harga 20 jutaan. Ini dia nih barangnya. Lanjut ke kelasan motor 250 cc 2 silinder. Ada jagoannya Honda yaitu Honda CBR 250RR. Ini versi yang ABS, warnanya hitam tapi sasisnya warna merah kayak gini. Di depan sih peleknya di repaint, pelek belakangnya juga repaint warna ungu gitu. Knalpot masih standar sih. Tapi di sini dipakai steering damper dari Öhlins nih. Jadi untuk speknya sih siap dipakai track day kali ya. Siap dipakai cornering-corneringan. Nah, untuk motor ini adalah motor yang tahun 2018 yang berarti udah sekitar 3 tahun pemakaiannya. Tapi kilometernya antik banget, baru di angka 7 ribuan aja nih. Dan motor ini ada versi yang ABS. Jadi pajak per tahunnya pun agak lebih mahal dibanding versi standarnya. Ada di kisaran 900 ribuan aja. Harganya dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 51 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Dan terakhir nih, ini ada jagoannya Kawasaki yang baru nih. Motor kecil, suaranya gede. Jadi nggak dibilang moge karena cc-nya hanya 210 cc. Ini adalah Kawasaki Ninja ZX 25R. Motor versi tahun 2021 ini kilometernya pastinya rendah banget. Hanya di kisaran 500-an aja, nggak nyampe 600. Dan pajak tahunannya pun pastinya masih keisi panjang, pajak tahunannya ada di kisaran 1,5 jutaan aja. Dan jangan khawatir, karena di Ecclesia Auto Garage ini bisa ngebantu kalian kalau mau mutasi atau balik nama atau pengurusan pajak segala macam di seluruh Indonesia nih. Dan bisa juga kirim-kirim lah katanya. Nah, motor ini sih ubahannya nggak gitu banyak, paling di depan windshield dia pakai yang dark visor gitu. Di belakang sekarang lampunya 3-in-1 dan juga knalpotnya diganti pakai Unknown Project nih. Tapi motor ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 125 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Harganya sih setengah kapasitas mesinnya itu 210 cc ya. Kira-kira kalian pilih yang mana nih di antara moge-moge ini? Coba sampaikan di komentar di bawah. Dan kalau kalian habis komen nih, jangan lupa untuk kalian like video ini, kalian share ke teman kalian, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe channel Prasbuku Otomotif. Akhir kata, terima kasih banyak buat kalian semua nonton video Prasbuku Otomotif sampai sekarang ini. Gue habis pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!